Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep nagasari gulung kekinian. Cara pembuatannya sangat mudah dan simple, dan ini tanpa cetakan ya teman-teman. Di samping tampilannya yang cantik dan menarik, soal rasa dijamin enak, lembut dan legit. Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja ke resep yang pertama, pembuatan nagasari gulung ubi jalar. Siapkan 350 gram ubi jalar yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Selanjutnya rebus di air yang sudah mendidih. Bisa juga ubinya dikukus ya. Lanjut rebus sampai ubi jalar empuk dan matang. Ini ubinya sudah empuk, lalu angkat dan tiriskan. Selagi masih panas langsung dihaluskan menggunakan garpu atau menggunakan alat apapun yang ada di rumah ya teman-teman. Nah, ini sudah halus, kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir. Ini opsional ya teman-teman, jika kurang manis bisa ditambah. Kemudian 2 sendok makan munjung tepung terigu. Aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Ini adonannya sudah semakin berat, akan Mama aduk menggunakan tangan. Lanjut ulen sampai adonan kalis. Nah, ini sudah kalis sampai teksturnya lembut seperti ini. Kemudian gilas memanjang. Ini kalau ditimbang sekitar 20 gram ya teman-teman. Setelah selesai sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya membuat adonan, siapkan wokpen dan masukkan 150 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 2 sendok makan gula pasir atau disesuaikan saja dengan selera, setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Masukkan 350 ml santan. Santan ini didapat dari 1 bungkus santan instan yang kecil plus air. Lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan santan secara bertahap dan lakukan sampai santan habis. Nah, ini sudah selesai dan siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk ya teman-teman, supaya bawahnya nggak berkerak atau gosong dan supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Lanjut masak sampai adonan kalis. Nah, ini sudah kalis, kemudian matikan api kompornya. Aduk terus sampai adonan hangat ya teman-teman. Setelah hangat, bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Yang pertama beri pewarna makanan warna hijau, lalu aduk sampai pewarna tercampur dengan rata.
Nah, ini sudah cukup. Kemudian yang satu bagian lagi beri pewarna makanan warna kuning. Untuk pewarna disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Aduk sampai tercampur rata. Ini sudah cukup, dan yang satu bagian lagi biarkan berwarna putih. Kemudian ketiga bahan ini dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Langkah selanjutnya siapkan saringan klakat, lalu alasi dengan daun pisang yang sudah dioles dengan minyak goreng. Siapkan juga daun pisang untuk menggulung ya teman-teman. Potong ujung plastik adonan, dan ini plastiknya sudah didouble ya, supaya nggak mudah sobek. Lalu semprotkan memanjang seperti ini. Diselang-seling warnanya ya, putih hijau kuning, putih hijau kuning, jadi total sampai 9 garis. Silahkan disimak tutorialnya seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 22 pieces dan ini siap dikukus. Sebelumnya sudah didihkan air, lalu masukkan saringan klakat. Kukus nagasari gulung sekitar 20 menit dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya adonan kulit nggak meleber. Nah, ini sudah 20 menit. Aromanya harum banget loh teman-teman. Kemudian angkat. Kue nagasarinya sudah hangat. Tampilannya cantik banget, kemudian tata di mika besar. Nagasari gulung ini cocok banget buat ide hantaran atau untuk ide jualan dengan modal kecil. Supaya lebih menarik, beri potongan daun pandan. Jika teman-teman mau coba jualan, siapkan mika ukuran nomor 6C. Isi 2 pieces. Nah, seperti ini, lalu tutup dan staples. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Hasilnya jadi cantik dan menarik. Nah, sekarang waktunya icip-icip. Bisa dilihat ya teman-teman, hanya dengan 1 butir ubi jalar, hasilnya sangat cantik. Dan ini teksturnya sangat lembut. Tuh, lembut banget. Dicoba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya bener-bener enak banget, lembut dan legit. Pokoknya kalian wajib coba di rumah. Ini resepnya recommended banget buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Resep yang kedua, pembuatan nagasari gulung tiramisu. Langkah pertama, siapkan 1 sisir pisang. Mama pakai pisang uli ya teman-teman. Bisa diganti dengan jenis pisang lain, yang penting sudah benar-benar matang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu kupas pisang. Jenis pisang uli ini harganya murah banget, 1 sisir hanya Rp5.000. Lanjut kupas pisang sampai selesai. Setelah selesai, ini akan mama haluskan setengah kasar supaya masih ada tekstur pisangnya. Jika menginginkan tekstur pisangnya lembut, bisa dicoper ya teman-teman. Nah, ini sudah setengah kasar. Lalu tuang ke teflon anti lengket. 3 sendok makan gula pasir, ini opsional, jika kurang manis bisa ditambah sampai total 5 sendok. 2 sendok makan tepung terigu,
Kemudian aduk dahulu sampai semua bahan tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan setengah sendok makan coklat bubuk. Jika teman-teman mau polosan saja bisa ya, tanpa menggunakan coklat bubuk. Lalu masukkan setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Nah, ini sudah cukup dan siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk ya teman-teman, supaya bawahnya nggak berkerak atau gosong. Masak sampai adonan setengah kalis. Ini adonannya sudah setengah kalis. Lalu masukkan sekitar 1 sendok makan margarin. Aduk sampai tercampur rata. Lanjut masak sampai adonan kalis. Ini adonannya sudah kalis, tandanya nggak menempel di spatula. Kemudian matikan api kompornya. Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai hangat. Nah, ini sudah hangat, lalu kilas memanjang seperti ini. Kalau ditimbang sekitar 21 gram. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya membuat adonan, siapkan wokpen dan masukkan 150 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 2 sendok makan gula pasir atau disesuaikan saja dengan selera, setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Masukkan 350 ml santan. Santan ini didapat dari 1 bungkus santan instan yang kecil plus air. Lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan santan secara bertahap dan lakukan sampai santan habis. Nah, ini sudah selesai dan siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk ya teman-teman, supaya bawahnya nggak berkerak atau gosong dan supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Lanjut masak sampai adonan kalis. Nah, ini sudah kalis, kemudian matikan api kompornya. Aduk terus sampai adonan hangat ya teman-teman. Setelah hangat, bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Adonan yang pertama beri pasta kopi mocha secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Ini sudah cukup. Kemudian yang satu bagian lagi beri pasta coklat. Aduk sampai tercampur rata. Jika masih kurang pekat bisa ditambahkan sedikit lagi. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup dan yang satu bagian lagi biarkan berwarna putih.
Kemudian masukkan ke plastik segitiga. Ini plastiknya di double ya teman-teman, supaya nggak mudah sobek. Gunting ujung plastik adonan. Gunting sedikit saja, lalu semprotkan memanjang seperti ini. Setiap adonan semprot 3 garis ya teman-teman, jadi total 9 garis. Jadi garisnya putih mocha coklat dan seterusnya. Silahkan disimak seperti yang ada di video ya teman-teman. Kemudian letakkan isian pisang coklat, lalu gulung seperti ini dan rapatkan. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 22 pieces dan ini siap dikukus. Dan sebelumnya sudah didihkan air, lalu masukkan saringan klakat. Kukus Nagasari tiramisu sekitar 20 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 20 menit dan aromanya harum banget. Kemudian angkat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, Nagasari gulung tiramisunya cantik banget. Lalu tata di cooling rack. Tata semua kue Nagasari sampai selesai. Supaya lebih cantik dan menarik, beri potongan daun pandan. Jika untuk jualan, siapkan mika ukuran nomor 6C. Alasi dengan daun pisang, lalu masukkan 2 pieces. Nah, seperti ini, tampilannya cantik banget. Tutup dan staples. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Nah, tampilannya jadi lebih cantik dan kekinian. Nah, sekarang waktunya icip-icip. Ini teksturnya lembut banget. Tuh, lembut banget. Dicoba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, lembut, legit dan sangat nyoklat. Dan aroma kopinya sangat berasa. Pokoknya kalian wajib coba. Nagasari gulung tiramisu ini masih belum banyak yang jual loh teman-teman. Jadi cocok banget buat ide jualan. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih. Wassalamualaikum.